Dalam sejarah panjang Islam, banyak kisah menarik tentang penguasa dan orang-orang yang berusaha mendekati kekuasaan dengan cara yang tidak sah. Salah satunya adalah fenomena para pembegal nasab. Mereka yang mengklaim nasab atau keturunan yang tidak sah dari garis keluarga tertentu, seringkali mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana penguasa di masa lalu terkadang memanfaatkan atau didukung oleh pembegal nasab untuk mengokohkan kekuasaan mereka. Istilah pembegal nasab merujuk kepada orang-orang yang secara sengaja mengklaim keturunan dari keluarga tertentu tanpa bukti atau dasar yang sah. Hal ini seringkali terjadi dalam konteks politik, di mana beberapa penguasa menggunakan mereka untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Ini terjadi karena memiliki garis keturunan yang terhormat, terutama yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai sumber kekuatan moral dan agama. Dalam hal ini, bahwa Islam sangat menghargai kejujuran dan transparansi dalam hal nasab. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Barang siapa mengaku bernasab kepada seseorang yang bukan ayahnya, dan dia mengetahuinya, maka surga haram baginya." Hadits ini menekankan betapa pentingnya menjaga kebenaran nasab karena penipuan tentang keturunan bukanlah hal yang sepele dalam pandangan agama. Lantas, mengapa para penguasa mendukung pembegal nasab ini? Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari rakyat atau kelompok-kelompok ulama yang melihat nasab sebagai tanda legitimasi. Dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, para penguasa ini seolah-olah mendapatkan restu ilahi untuk memimpin. Ini adalah bentuk manipulasi yang sering kita lihat dalam sejarah. Contoh pertama, dinasti Abbasiyah dan klaim nasab Abbas. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu dinasti Abbasiyah yang muncul pada abad ke-8 Masehi. Dinasti ini mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Klaim ini menjadi salah satu alasan legitimasi politik mereka, yang menggulingkan dinasti Umayyah dan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Umayyah. Dukungan masyarakat terhadap Abbasiyah sangat kuat karena mereka dianggap sebagai keturunan yang memiliki hak untuk memimpin. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang dan kelompok yang menggunakan klaim nasab ini untuk kepentingan pribadi. Meskipun klaim dinasti Abbasiyah atas nasab Abbas ini secara historis benar, banyak pihak yang juga mengklaim keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti yang sah. Contoh kedua, Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya, kita memiliki dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir pada abad ke-10 Masehi. Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan langsung dari Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Dengan mengandalkan klaim ini, mereka membangun kekhalifahan dan memperoleh dukungan dari sebagian besar umat Islam yang meyakini bahwa keturunan Nabi memiliki hak untuk memimpin umat. Namun, klaim ini diperdebatkan oleh banyak ahli dan sejarawan, termasuk Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah yang meragukan keaslian nasab mereka. Banyak yang percaya bahwa para pemimpin Fatimiyah sebenarnya bukan keturunan Fatimah, melainkan orang-orang yang menggunakan nasab palsu untuk meraih kekuasaan politik dan agama. Sejarawan Sunni bahkan mempertanyakan klaim mereka, menyebutnya sebagai pembegalan nasab yang bertujuan untuk mendapatkan legitimasi politik. Contoh ketiga, klaim nasab di Andalusia. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, kita juga melihat banyak orang yang mengklaim keturunan dari Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kekuasaan atau dukungan politik. Salah satu contohnya adalah para pemimpin yang mengaku sebagai syarif, yang menekankan garis keturunan mereka dari Nabi. Ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi di masyarakat yang sangat menghormati keturunan Nabi. Meskipun gelar syarif dapat digunakan oleh mereka yang benar-benar memiliki nasab yang sah, banyak orang yang menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, gelar ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan nasab Rasulullah. Hal ini menciptakan kebingungan dan konflik di masyarakat, di mana klaim yang tidak berdasar seringkali dianggap sah. Contoh keempat, klaim palsu di era turbulensi Abbasiyah. Pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah,
Ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat serangan dari luar dan pemberontakan dari dalam, beberapa pemimpin lokal dan suku-suku di Persia dan Irak mulai mengklaim keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Klaim ini sering digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan legitimasi di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Tarikh Al-Tabari, yang mencatat bagaimana beberapa pemimpin yang memberontak terhadap Abbasiyah di Khorasan dan wilayah sekitarnya mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Mereka berharap dengan klaim tersebut, mereka dapat mendapatkan dukungan masyarakat yang setia kepada Ahlul Bait. Namun, banyak di antara klaim tersebut yang tidak dapat dibuktikan dan hanya merupakan strategi politik untuk memperkuat posisi mereka. Fenomena pembegalan nasab ini tidak hanya berdampak pada politik, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Islam. Klaim nasab palsu kerap digunakan untuk mencari legitimasi politik, dukungan moral, dan status sosial. Meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya kejujuran. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan oleh nasab atau garis keturunan, melainkan oleh ketakwaan dan amal saleh. Akibat dari fenomena pembegal nasab ini sangat merusak, baik bagi keaslian sejarah maupun bagi hubungan sosial di kalangan umat Islam. Banyak garis keturunan yang terdistorsi karena klaim palsu, yang pada akhirnya merusak silsilah yang sebenarnya. Ini juga menjadi masalah serius dalam dunia hukum Islam, terutama terkait warisan dan hak-hak keluarga. Kisah-kisah tentang penguasa dan pembegal nasab ini tersebar dalam berbagai sumber sejarah, termasuk kitab-kitab tarikh seperti Tarikh Al-Tabari dan Al-Bidayah wal Nihayah karya Ibnu Katsir. Kedua kitab ini menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan tentang bagaimana klaim nasab palsu mempengaruhi politik dan sosial masyarakat pada masa itu. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Pertama, kita harus selalu mengedepankan kebenaran dan kejujuran dalam hal nasab, karena ini bukan hanya masalah keluarga, tetapi juga masalah moral dan agama. Kedua, kita harus selalu berhati-hati terhadap orang-orang yang mencoba memanipulasi agama untuk keuntungan politik atau kekuasaan. Sejarah mengajarkan kita bahwa orang-orang yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang bertakwa, bukan mereka yang hanya mengandalkan nasab palsu. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus belajar lebih banyak tentang sejarah dan agama Islam yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang penuh dengan pengetahuan dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah.